Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarah Octavia dengan NIM 2014070046 dari kelas PGMIB pada semester 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hajju ashhurum ma'lumat. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث فلا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند مشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. Sadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menerjemahkan surat Al-Baqarah ayat 197 sampai 198 tersebut, yang dimana ayat 197 yang artinya haji itu dalam beberapa bulan yang telah diketahui, maka saja yang mewajibkan padanya haji yaitu dengan ihram, maka janganlah ia melakukan rafats atau berkata kotor, dan jangan dia berbuat kefasikan atau berbuat maksiat, dan tidak boleh dia merdijal di dalam haji. Apa yang dimaksud tidak boleh berdijal di dalam haji? Sebagian mengatakan tidak boleh berjidal tentang masalah haji. Sebagian lagi mengatakan tidak boleh melakukan perdebatan saat sedang berhaji. Pendapat yang kedua ini, wallahu alam, lebih mencakup semua jenis jidal atau masalah perdebatan, baik perdebatan tentang masalah haji maupun perdebatan tentang masalah yang lainnya. Wa ma taf'alu min khairi ya'lamuhullah. Dan apa yang kalian lakukan dari kebaikan, Allah mengetahuinya. Artinya, jika kalian tinggalkan perbuatan-perbuatan tadi berupa rafats, kefasikan, demikian pula kalian meninggalkan perdebatan dalam haji, itu tentu kebaikan dan kalian lebih sibuk dengan ketaatan. Maka Allah mengetahui semua ketaatan yang kalian lakukan itu. Artinya Allah akan memberikan pahalanya. Allah akan memberikan kepadanya balasan, tentunya berupa pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian watazawwadu, dan berbekalah. Karena disebutkan dalam sebuah riwayat, ada beberapa orang yang haji tapi tidak membawa bekal. Katanya mereka bertawakal kepada Allah, caranya dengan tidak membawa bekal sehingga akhirnya merepotkan orang-orang. Maka Allah pun turunkan firman-Nya ini dan berbekallah. Fa inna khairaz zadit taqwa. Karena sesungguhnya sebaik-baik bekal adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wattaquni ya ulil albab. Dan bertakwalah kamu kepadaku, wahai orang-orang yang memiliki akal pikiran. Artinya hanya orang-orang yang menggunakan akal pikirannya yang mau bertakwa kepada Allah. Adapun orang yang tidak menggunakan akal pikirannya, hanya mengikuti hawa nafsu, hanya mengikuti syahwat, maka dia tidak bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apa faidah dari surat Al-Baqarah ayat 197 ini? Dari ayat ini, kata Syekh Utsaimin, kita ambil faidahnya. Yang pertama ada keagungan haji. Betapa agungnya masalah haji, di mana
Allah menjadikan untuk haji itu 3 bulan, Syawal, Zulkaidah, dan Zulhijjah. Memang terjadi ikhtilaf para ulama apakah waktu itu berihram haji itu hanya terbatas pada 3 bulan itu saja atau boleh di bulan-bulan yang lain. Pendapat Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah mengatakan boleh, sedangkan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan tidak boleh kecuali di bulan-bulan haji saja. Dasarnya ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui, di mana bulan tersebut adalah bulan Syawal, Zulkaidah, 10 awal dari bulan Zulhijjah, sampai pada tanggal 13 pada bulan Zulhijjah. Kata Syekh Utsaimin, Allah Subhanahu wa taala mengagungkan masalah haji dengan menyebutkan bahwa untuk haji itu ada 3 bulan. Allah jadikan untuk haji itu 3 bulan supaya orang-orang merasa aman dan mereka bersiap-siap untuk haji tersebut. Yang dimana bulan-bulan haji itu ada 3. Sudah kita sebutkan tadi, bulan Syawal, bulan Zulkaidah, Zulhijjah itu adalah bulan-bulan haji. Telah diketahui sesuatu yang sudah cukup dikatakan, telah diketahui. Karena Allah mengatakan haji itu di bulan-bulan yang diketahui atau bulan-bulan yang telah diketahui. Kenapa Allah tidak menyebutkan satu persatu nama bulan haji? Karena itu sudah maklum di kalangan orang Arab. Maka Allah tidak perlu menyebutkan satu persatu. Cukup Allah mengisyaratkan atau menyebutkan secara global. Haji itu di bulan-bulan yang telah diketahui. Kemudian menyempurnakan haji dan umroh. Bahwa orang yang telah berihram untuk haji atau umroh, maka dia wajib menyempurnakan haji atau umrohnya. Artinya, kalau antum sudah di miqat dan antum sudah memakai pakaian ihram dan antum sudah bertalbiyah, maka kalau sudah seperti ini dia wajib menyempurnakan haji atau umrahnya, kecuali kalau memang terhalang seperti karena sakit atau karena ada peperangan sehingga tidak bisa menyempurnakan. Maka yang seperti ini cukup dia membayar dam jika di awalnya dia tidak memberikan syarat. Kemudian menyempurnakan haji yang sunnah, bahwa menyempurnakan haji ini tetap juga berlaku pada haji yang sunnah, bukan hanya haji yang wajib saja. Karena Allah mengatakan, siapa yang telah mewajibkan padanya haji, itu menunjukkan mencakup semua jenis haji, baik haji yang wajib maupun haji yang sunnah. Bulan haji. Orang yang berihram sebelum masuk bulan haji, maka tidak sah. Misalnya, antum berihram mau haji di bulan puasa. Sebelum bulan Syawal kita katakan tidak sah. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan siapa yang mewajibkan dirinya dengan ihram pada bulan-bulan tersebut, di mana Allah tidak menyebutkan hukum-hukum ihram kecuali orang yang telah mewajibkan dirinya dengan ihram di bulan-bulan haji saja. Kemudian apa itu larangan ihram? Larangan ihram itu berlaku dari semenjak kita berakad untuk ihram. Misalnya kita sudah sampai ke Zulhulaifah atau Bir Ali dan kita sudah betul-betul berakad untuk ihram, tapi kita belum buka pakaian. Kata Syekh Utsaimin, dari semenjak itu saja sudah berlaku padanya keharaman-keharaman ihram. Karena Allah mengatakan, siapa yang mewajibkan pada bulan-bulan tersebut ihram pada dirinya, berarti dia sudah mewajibkan pada dirinya. Masuk ihram meski sebatas niat. Ihram itu masuk walaupun hanya sebatas dengan niat saja.
Artinya, antum masuk ihram itu sebatas niat, walaupun belum bertalbiyah. Karena Allah mengatakan siapa yang mewajibkan atas dirinya haji, maka dengan niat itu sudah cukup, walaupun tentunya mencakup labbaik Allahumma labbaik, hajjan atau umrah. Itu adalah perkataan yang harus dilakukan karena yang sahih bahwa ucapan labbaik Allahumma hajjan atau umrah itu sama hukumnya dengan takbiratul ihram. Haramnya berijma, demikian pula muqaddimah jima. Haramnya berijma, demikian pula muqaddimah jima berupaya berjumbu atau yang lainnya ketika sudah berakad ihram untuk haji atau umroh. Karena Allah mengatakan tidak boleh melakukan rafats atau berkata kotor ketika sudah mulai akad ihram. Apa itu rafat? Sudah kita sebutkan bahwa rafat masuk pada ucapan-ucapan kotor yang merupakan muqaddimah daripada ijma. Haramnya berbuat kefasikan saat ihram. Apakah berarti ketika tidak ihram kita boleh berbuat kefasikan? Tentu tidak. Tapi kenapa Allah Subhanahu wa taala menekankan? Karena pada saat ihram lebih ditekankan lagi. Kemudian haramnya berjidal. Haramnya berjidal atau berdebat. Adapun berjidal untuk membela kebenaran atau membantah kebatilan, ini hukumnya wajib. Maka berdebat jenis ini dikecualikan dari ayat. Yang tidak dibolehkan itu berdebat yang menimbulkan pertengkaran, yang menimbulkan akhirnya hati kita merasa tidak enak, marah, ataupun yang lainnya. Anjuran untuk melakukan kebaikan. Anjuran untuk melakukan kebaikan terlebih pada waktu haji dan umrah karena Allah berfirman, dan apa yang kalian lakukan ini dari kebaikan Allah tahu. Artinya Allah tahu, maka Allah pasti akan memberikan balasan. Jangan remehkan kebaikan meskipun kecil. Kebaikan yang kecil ataupun besar itu diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekecil apapun kebaikan, Allah tahu. Dan tentunya kita jangan menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Karena disebutkan dalam hadis Nabi Shallallahu alaihi wasallam, ketika aku di Isra Mi'rajkan, aku melihat orang laki-laki mondar-mandir di surga karena ranting yang ia awaskan dari jalan. Maka kita jangan meremehkan amalan kebaikan sekecil apapun. Dan sebaliknya, jangan pula menganggap remeh amalan keburukan sekecil apapun. Terkadang, gara-gara keburukan yang kita anggap remeh itu, kita masuk neraka. Nauzubillah. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, Innal abadalat layatakallamu bil kalimati min sakhatillahi la yulkilaha bala yahwi biha fi jahannam. Seseorang hamba yang mengucapkan satu kalimat yang dimurkai Allah Subhanahu wa taala, ia tidak menyangka ternyata perkataan tersebut menyebabkan ia jatuh ke dalam neraka jahanam. Tentu ini mengerikan, saudaraku. Membekalkan diri kita dengan kebaikan. Anjuran untuk membekalkan diri kita dengan kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Berbekallah, sebaik-baiknya bekal itu adalah takwa." Di sini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kalian bahwa ketika pergi haji untuk berbekal, maka kalian juga hendaklah berbekal untuk kematian kalian. Dan perbekalan menuju kematian yang terbaik adalah ketakwaan. Membawa perbekalan yang cukup. Orang yang berhaji hendaklah membawa perbekalan yang cukup berupa makanan, minuman, adapun zaman sekarang berupa uang yang cukup yang tidak membuat dia meminta-minta di sana. Takwa sebaik-baik perbekalan. Sebagaimana pakaiannya adalah sebaik-baik pakaian, maka takwa adalah sebaik-baik pakaian. Wajibnya takwa kepada Allah. Takwa kepada Allah hukumnya wajib, bukan sunnah.
kemudian menggunakan akal pikiran, bahwa orang-orang yang menggunakan akal pikirannya itulah yang akan bisa bertakwa. Karena akal pikiran kita bisa kalah dengan syahwat. Seseorang kalau lagi jatuh cinta sama seseorang akan akal kita akan hilang. Seseorang ketika jatuh cinta sama harta, akalnya akan hilang. Seseorang yang lagi cinta kedudukannya banget, akalnya akan hilang. Sehingga tidak bisa lagi melihat apakah ini benar, apakah ini salah. Kita tidak bisa lagi menimbang apakah ini kebaikan, apakah ini keburukan. Demikian pula hawa nafsu. Hawa nafsu membuat seseorang tidak bisa berpikir dengan benar. Makanya kalau kita menggunakan akal pikiran kita dan akal pikiran kita mengalahkan hawa nafsu dan syahwat, kita insya Allah bisa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi ketika akal kita dikalahkan oleh itu semua, susah untuk menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurangnya takwa atau berkurangnya akal bahwa semakin berkurangnya takwa seseorang itu bukti menunjukkan semakin berkurangnya akalnya. Orang itu semakin jauh dari ketakwaan, maka semakin kurang akalnya. Karena orang yang semakin bertakwa kepada Allah semakin sempurna akalnya. Makanya manusia yang paling sempurna adalah para nabi. Manusia yang paling sempurna akalnya setelah Nabi SAW adalah para sahabat, lalu para ulama yang betul-betul mereka mengamalkan keilmuannya. Maka hakikatnya orang yang berbuat maksiat itu tidak menggunakan akal pikirannya. Maka Ibnu Abbas, Ibnu Umar mengatakan bahwa pelaku maksiat seluruhnya bodoh. Yang hakikatnya dia tidak mau menggunakan akal pikirannya, sebab kalau dia menggunakan akal pikirannya, dia tahu bahwa itu akan merugikan hidupnya di dunia dan di akhirat. Nah, sekian dulu penjelasan dari saya mengenai Quran Surat Al-Baqarah ayat 100, ayat berapa tadi? Ayat 197 sampai 198. Apabila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.